Bismillah, Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Rian pada pelajaran tematik kelas 3. Hari ini Bu Rian akan menjelaskan materi tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, kita masih di tema 2 ya. Tapi kita sudah masuk ke subtema 2. Kita mulai pembelajaran pertama. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita nih tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Nah, ini dongengnya. Ayam jago baru. Pengarangnya anonim. Anonim itu berarti tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, di sini bercerita tentang ayam jago yang berkokok pada malam hari. Dia kira bulan purnama itu disangka matahari. Akhirnya induk-induk ayam pada keluar tuh mencari makan. Ditegurlah dengan burung hantu karena pada berisik induk-induk ayam. Burung hantu menegur. Nah, kata burung hantu, kenapa berisik? Dijawab sama induk ayam bahwa ayam jago sudah berkokok. Nah, hantunya ayam jago bilang, karena sudah pagi itu ada matahari. Ternyata yang dilihat ayam itu bukan matahari, tapi bulan purnama. Nah, akhirnya induk-induk ayam itu pada balik lagi deh ke kandangnya. Si ayam jago merasa malu. Nah, dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihat itu matahari, bukan bulan. Karena dia tadi terjaga di malam hari itu matanya masih mengantuk ya. Setelah dia buka perlahan matanya, dia melihat kaget, melihat ada benda bulat seperti matahari. Padahal itu bulan purnama. Nah, kalian dengan membaca ayam jago ini, kalian bisa nih latihan di halaman 58 mengisi teka-teki silang yang berkaitan dengan dongeng ayam jago baru. Nah, setelah kita baca tadi dongeng ayam jago baru, kita bisa lihat nih manfaat dari ayam nih. Nah, ayam itu sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Nih, kita lihat gambarnya. Telur, daging ayam, kulitnya bisa dibuat keripik kulit ayam, bulunya bisa dibuat kemoceng, telurnya bisa dimakan ya. Dagingnya pun sama bisa dipakan ya. Nah, ayam itu banyak manfaatnya yang bisa diambil. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok nih. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, kita bisa memperhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar ini nih. Di bagian sini ada 5 kotak masing-masing. Tadi kan pertama Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan kandang. Nah, berarti ini masing-masing 2, 2, 2, 2, 2 jadi 5 ruangan. Penulisan lambang bilangannya bisa ditulis 5 dikali 2. Nah, 5 ini 5 ruangan, masing-masing ditaruh ayam kecilnya 2 atau anak ayamnya 2-2. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya yang kedua itu kan Beni
ingin mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Yang tadi 2 ekor, selanjutnya dia mau naruh 5 ekor. Nah, penulisan lambang bilangannya bisa dibuat 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ini ada 2 ruangan, masing-masing anak ayamnya adalah 5 ekor. Nah, jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Nah, ini merupakan sifat dari operasi hitung juga. Sifat pertukaran atau komutatif, sama seperti penjumlahan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Penjumlahan juga memiliki sifat komutatif. Nah, ternyata penjumlahan dan perkalian itu sama. Dia memiliki sifat pertukaran atau komutatif. Nah, ada contoh berikutnya nih. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia ingin menempatkan ayam jagonya secara berkelompok. Nah, yang pertama dijadiin 2 kelompok, 2 ruangan. Per kelompoknya dia terdiri dari 6 ayam jago. Penulisan lambang bilangannya bisa ditulis 2 dikali 6 sama dengan 12. Selanjutnya Benny jadikan 6 kelompok. Per kelompoknya menjadi terdiri dari 2 ayam jago. Nah, penulisan lambang bilangannya bisa ditulis 6 karena terdiri dari 6 kelompok ya, dikali 2. 2-nya itu per kelompoknya itu terdiri dari 2 ayam jago sama dengan 12. Nah, bisa ditulis juga 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Nah, ini merupakan sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya, Benny mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Nah, ia ingin mencoba mengikuti gerakan ayam yang mengepakkan sayap. Nah, pertama, berdiri tegak. Lalu yang kedua, tekukan kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Dan yang kelima, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Nah, ini bisa kalian lakukan nanti nih di rumah nih. Berdiri tegak, tekukan kedua siku di samping badan. Gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Nah, gerakan ini adalah gerakan ayam mengepak sayap. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, tahukah kalian pada zaman dahulu burung merpati itu bertugas sebagai pengantar pesan. Jadi pada zaman dahulu jika ingin kita mengirimkan pesan itu melalui burung merpati. Nanti burung merpati yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, dongengnya Kisah Semut dan Merpati. Mari kita baca ya anak-anak. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkan dia. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi ia tidak pernah berhasil. Nah, seekor burung merpati kebetulan sedang bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan burung merpati tersebut merasa iba.
Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu jadinya. Nah, lalu burung merpati mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, begitulah kisah semut dan merpati. Nah, dari kisah semut dan merpati tadi, pesan pelajaran apa nih yang dapat kita ambil? Nah, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah semut dan merpati? Nah, pelajarannya kita harus saling tolong menolong, kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Seperti yang tadi dilakukan oleh merpati dan semut. Merpati menolong semut yang sedang tenggelam di sungai dengan melemparkan daun. Nah, semut pun membalas kebaikan dari merpati tersebut dengan menolong merpati yang sedang ingin diburu. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng semut dan merpati? Nah, yang tadi ada di paragraf 3 dan 4. Paragraf 3 kan tadi merpati menolong semut yang sedang tenggelam. Nah, paragraf keempatnya, semut membalas kebaikan merpati dengan menolong menggigit pemburu yang ingin memburu burung merpati. Selanjutnya, Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur. Nah, ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Nah, ayah dan Benny itu sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny juga suka menggoda burung beonya ayah. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing dalam keluarga. Ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita Benny dan Ayah, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, di sini sifat ayahnya Benny itu lucu, pecinta binatang, dan sayang kepada Benny. Sifatnya Benny sayang kepada binatang, rajin, dan sayang kepada ayah. Itu merupakan sifat dari ayah dan Benny. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-ngelus ayam. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu disebut pantomim. Nah, pantomim itu kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Misalkan kita menirukan teman kita yang sedang menulis atau teman kita yang sedang melakukan kegiatan apa. Nah, itu disebut pantomim. Kelinci dan katak. Nah, cara kelinci dan katak bergerak dengan cara meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam loncat tali. Nah,
kalian bisa nanti mempraktekkan nih, kita sama-sama mempraktekkan nih cara gerakan meloncat dalam loncat tali. Kita lihat gerakannya ya anak-anak. Gerakan meloncat dalam loncat tali. Nah, yang pertama, sebelum meloncat, pastikan jarak antara dua kaki itu cukup lebar. Jadi jarak antara dua kaki kanan dan kaki kiri itu jangan terlalu rapat, agak dilebarin. Nah, yang pertama adalah kaki lurus dengan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Lalu gerakan berikutnya, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Lalu terakhir mendarat dengan kaki depan lutut menekuk. Nah, itu adalah gerakan meloncat dalam loncat tali. Nah, kita suka bermain nih. Loncat tali dengan karet ya, atau dengan tali bisa. Nah, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Nah, Ibu Beni itu suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Nah, Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar sangat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Nah, ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, nih, kisah petani dan anak harimau. Nah, setelah kalian baca, pesan apa nih yang terkandung dalam dongeng kisah petani dan anak harimau ini? Pesannya adalah kita harus mau menolong orang atau hewan yang sedang kesusahan. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, kalian harus mau ya saling tolong menolong atau ada teman yang kesusahan, hewan yang kesusahan harus kalian tolong karena kalau kalian berbuat kebaikan pasti orang lain akan berbuat kebaikan juga kepada kalian ya. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Nah, ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan di dalam beberapa tempat. Nah, kita bantu Benny yuk menyelesaikan masalahnya. Nah, caranya dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, soalnya adalah ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini ada 5 kotak. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotaknya berisi berapa telur nih? Tadi jumlahnya ada 20 telur. Kalau dia disimpan di 5 kotak, berarti masing-masing kotak ada berapa nih? Masing-masing kotak terdiri dari 4 telur. Nah, kotak pertama 4 sampai kotak kelima 4. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan nih.
5 dikalikan 4 sama dengan 20. Tadi di 5-nya itu 5 kotak ya. 4-nya itu setiap kotak berisi 4 telur. 5 dikali 4 jumlahnya adalah 20. Nah, soal bagian B, jika telurnya simpan pada 4 kotak, berapa telur pada masing-masing kotak? Nah, kita sediakan 4 kotak. Nah, jika telurnya disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur ya? Karena tadi jumlahnya 20, berarti tiap kotak berisi 5 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. 4 karena terdiri dari 4 kotak, dikali 5 karena terdiri dari per kotaknya itu 5 telur. Nah, 4 dikali 5 jumlahnya adalah 20. Jadi, 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4 yang menghasilkan jumlah yang sama yaitu 20. Nah, seperti tadi Ibu bilang, perkalian memiliki sifat pertukaran atau komutatif, sama seperti penjumlahan di pembelajaran sebelumnya. Jadi penjumlahan dan perkalian memiliki sifat pertukaran. Jadi kanan dan kirinya jika dirubah tetap hasilnya sama, yaitu 4 kali 5 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan adalah 20, menghasilkan hasil yang sama. Nah, sampai sini dulu materi dari Bu Rian. Semoga kalian paham ya dengan apa yang sudah Ibu Rian sampaikan. Next, kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Sekian dari Bu Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.